Halo para penjelajah kosmik dan pengamat langit sekalian. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mengungkap misteri alam semesta dan dampaknya terhadap kehidupan kita di bumi. Hari ini kita akan menyelami jantung matahari untuk melihat apa yang telah disiapkannya bagi kita selama minggu mendatang. Siapkan diri Anda karena cuaca antariksa tidak pernah sepenuhnya tenang. 2. Intrigi pembuka matahari, bintang kehidupan kita, sedang bersiap untuk mengirimkan serangkaian kejutan geomagnetik ke arah bumi minggu ini. Gelombang-gelombang tak terlihat sudah bergerak melintasi ruang angkasa, membawa potensi gangguan yang dapat memengaruhi segalanya, mulai dari tidur Anda hingga sistem teknologi yang kita andalkan. Jangan salah, meskipun mungkin tidak selalu dramatis, setiap pergerakan matahari punya cerita, dan minggu ini ceritanya penuh ketegangan. 3. Perakiraan umum minggu ini. Secara keseluruhan, minggu ini dari tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2026, kita bisa mengkarakterisasikannya sebagai minggu dengan aktivitas geomagnetik moderat dengan satu puncak minor. Kita akan menyaksikan beberapa gelombang aktivitas yang disebabkan oleh aliran angin surya berkecepatan tinggi dari lubang korona matahari yang berulang. Akan ada periode tenang, namun kewaspadaan tetap diperlukan, terutama pada satu hari tertentu yang menjanjikan sedikit kegaduhan. 4. Sekilas ilmu pengetahuan, singkat. Jadi apa sebenarnya badai magnetik itu? Bayangkan bumi kita dilindungi oleh perisai tak terlihat raksasa, medan magnetnya. Ketika matahari melepaskan energi dahsyat, baik itu melalui semburan surya, ledakan radiasi, lontaran massa korona, CME, gelembung plasma dan medan magnet raksasa, atau aliran angin surya berkecepatan tinggi, HSS, dari lubang korona, area terbuka di atmosfer matahari. Partikel-partikel bermuatan ini melesat menuju bumi. Ketika partikel-partikel ini menghantam perisai magnetik kita, mereka menyebabkannya bergetar dan bergolak, dan inilah yang kita sebut badai magnetik atau badai geomagnetik. Untuk mengukur intensitas badai ini, kita menggunakan indeks KP. KP adalah skala 0 hingga 9. KP 0 sampai 2 adalah tenang. KP 3 tidak stabil, unsettled. KP 4 aktif, dan KP 5 atau lebih tinggi menunjukkan badai. KP 5 secara spesifik adalah badai minor, J1. KP 6 adalah moderate, G2, dan seterusnya hingga KP 9 sebagai badai ekstrem, G5. Semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi dampaknya. 5. Kalender badai magnetik minggu ini. Belok utama. Mari kita bedah setiap hari di minggu yang akan datang, dari 26 Januari hingga 1 Februari 2026, untuk melihat apa yang akan kita hadapi dari matahari. Senin, 26 Januari 2026. Minggu ini akan dimulai dengan tingkat aktivitas geomagnetik yang tidak stabil hingga aktif, dengan perkiraan indeks KP antara 3 dan 4. Peningkatan aktivitas ini disebabkan oleh pengaruh aliran angin surya berkecepatan tinggi yang berulang dari lubang korona. Pada hari ini juga diperkirakan fluks elektron di orbit geosinkron akan mencapai tingkat tinggi. Meskipun bukan badai penuh, mereka yang sensitif mungkin mulai merasakan gelombang energi ini. Selasa, 27 Januari 2026. Situasi berlanjut dengan kondisi tidak stabil hingga aktif. KP diperkirakan tetap di kisaran 3-4. Lubang korona yang sama terus memancarkan angin surya yang memengaruhi medan magnet bumi. Fluks elektron tinggi juga masih diantisipasi. Ini adalah hari di mana bumi masih merasakan tekanan dari aliran partikel surya, jadi tetaplah waspada. Rabu, 28 Januari 2026, kita masih dalam fase tidak stabil hingga aktif, dengan KP 3-4. Seiring berjalannya minggu, pengaruh lubang korona mungkin sedikit mereda sebelum gelombang berikutnya datang. Ini mungkin memberikan jeda singkat, tetapi jangan lengah sepenuhnya. Kamis, 29 Januari 2026, hari paling berbahaya. Minggu ini, pada hari Kamis ini, matahari akan menunjukkan kekuatannya yang paling signifikan minggu ini. Kita memperkirakan badai geomagnetik minor, G1, dengan indeks KP mencapai 5. Penyebab utama badai ini adalah aliran angin surya berkecepatan tinggi yang berulang dari lubang korona yang akan menghantam medan magnet bumi dengan dampak yang lebih kuat.
Partikel-partikel berenergi tinggi akan mengalir, menciptakan tekanan nyata pada magnetosfer kita. Dampak, badai G1 dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada jaringan listrik, memengaruhi operasi satelit, dan mengganggu migrasi hewan. Bagi manusia, mereka yang sangat sensitif terhadap cuaca, mungkin akan merasakan sakit kepala, kelelahan, atau perubahan suasana hati yang lebih signifikan pada hari ini. Sistem GPS dan GLONASS mungkin mengalami sedikit degradasi sinyal. Ini adalah hari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Jumat, 30 Januari 2026. Setelah puncak pada hari Kamis, aktivitas geomagnetik diperkirakan akan sedikit menurun menjadi tidak stabil hingga aktif, dengan KP di kisaran 3-4. Fluks elektron di orbit geosinkron kembali mencapai tingkat tinggi. Meskipun bukan badai G1 lagi, efek sisa dari tabrakan sebelumnya dan pengaruh lubang corona masih akan terasa. Sabtu, 31 Januari 2026. Kondisi tidak stabil hingga aktif dengan KP 3-4 terus berlanjut. Ini adalah hari lain di mana bumi masih berada di jalur angin surya dari lubang corona. Fluks elektron tinggi juga masih diantisipasi. Ini adalah jendela kewaspadaan yang berkelanjutan, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Minggu 1 Februari 2026, minggu akan berakhir dengan tingkat aktivitas tidak stabil hingga aktif, kapasitas 3-4, seiring dengan masih adanya pengaruh aliran angin surya berkecepatan tinggi dari lubang corona dan fluks elektron yang tinggi. Namun, jika tidak ada kejadian baru dari matahari, kita bisa berharap aktivitas ini akan mulai tenang menuju awal minggu berikutnya. Jendela ketenangan. Meskipun ada fluktuasi, tidak ada hari yang diproyeksikan sepenuhnya tenang. KP 0-2. Selama periode ini, tetapi hari-hari dengan KP 3-4 akan terasa lebih tenang dibandingkan puncak KP 5. Selalu ingat, matahari adalah entitas yang dinamis, dan perakiraan dapat berubah dengan cepat. 6. Kemungkinan konsekuensi gejolak di matahari memiliki konsekuensi nyata di bumi. Bagi individu yang sensitif terhadap cuaca, minggu ini dapat membawa gangguan tidur, migrain, peningkatan tekanan darah, atau bahkan masalah kardiovaskular pada hari-hari dengan aktivitas yang lebih tinggi. Kelelahan dan perubahan suasana hati juga umum terjadi. Dalam hal teknologi, badai magnetik minor, G1, dapat menyebabkan fluktuasi pada jaringan listrik, meskipun biasanya kecil. Sistem navigasi satelit seperti GPS dan GLONASS dapat mengalami degradasi sinyal, dan komunikasi radiofrekuensi tinggi mungkin terpengaruh, terutama di wilayah kutub. Satelit di orbit rendah bumi juga dapat mengalami peningkatan hambatan aerodinamis yang berpotensi memengaruhi operasinya. 7. Rekomendasi praktis untuk kesehatan. 1. Tetap terhidrasi, minum banyak air putih sepanjang hari. 2. Pantau tekanan darah. Individu dengan riwayat masalah tekanan darah sebaiknya memantau kondisi mereka lebih sering. 3. Istirahat. Cukup. Usahakan mendapatkan tidur berkualitas, terutama menjelang dan selama hari-hari dengan KP yang lebih tinggi. 4. Kelola stres. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. 5. Hindari alkohol dan kafein berlebihan. Batasi konsumsi untuk meminimalkan dampak pada tubuh Anda. 6. Konsultasi medis. Jika Anda memiliki kondisi kronis dan merasakan gejala yang mengkhawatirkan, segera konsultasikan dengan dokter. Untuk teknik dan keseharian. 1. Perbarui perangkat GPS. Pastikan perangkat navigasi Anda memiliki firmware terbaru untuk performa optimal. 2. Cadangkan data penting. Sebagai tindakan pencegahan, selalu cadangkan data digital Anda. 3. Perhatikan gangguan radio. Jika Anda mengandalkan komunikasi radiofrekuensi tinggi, siapkan rencana cadangan untuk potensi gangguan. 4. Operator jaringan listrik. Meskipun badai minor tidak parah, operator jaringan listrik harus tetap waspada terhadap fluktuasi kecil. 8. Peringatan penting plus perpisahan. Ingatlah, perakiraan cuaca antariksa adalah ilmu yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun kami menyajikan informasi terbaru dari sumber-sumber terkemuka, kondisi matahari bisa berubah dengan cepat.
Selalu ikuti pembaruan dari Badan Cuaca Antariksa resmi seperti NOAA, WPC untuk informasi paling akurat. Tetaplah aman, tetaplah terinformasi, dan teruslah menatap langit dengan rasa ingin tahu. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga medan magnet bumi selalu melindungi kita.